Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam NKRI, salam merah putih. Selamat bagi kalian yang menantikan pergantian tahun 2024 ke 2025. Semoga dapat momen yang indah. Hai. Jelas jangan berduaan dulu guys ya. Oke. Ya, ada momen di mana Irma Caniago mempermalukan diri sendiri dalam satu forum debat di ILC. Ia menyebut bahwa Rocky Gerung itu menebar fitnah. Tapi ternyata tentang IKN ya, dan ternyata itu bukan fitnah. Apa yang dikatakan Rocky Gerung sebelum-sebelumnya itu yang terbukti kan, karena sampai sekarang IKN tidak jelas, mangkrak. Oke bosku. Dan ada satu momen Rocky Gerung membongkar tentang ijazah palsu para petinggi negara. Mari kita simak videonya. Rocky Gerung ini melakukan fitnah. Oke, Dari mana Uni tahu fitnah? Uni yang difitnah. Agak lain ini kan. Loh, siapa yang difitnah? Nah ini dia. Ya siapa? Uni. Dari mana Uni tahu Nah, itu dari fitnah? mana? Presiden sama sekali tidak mengatakan. Saya bicara di media. Apakah Uni tahu betul 100% presiden? Tahu? Apa? Apanya yang difitnah? Dia bilang Ah. ya bahwa IKN mau dijual ke Cina misalnya seperti itu. Itu fitnah bukan? Ya kan presiden yang dia bilang. Yang menjadi pasal yang dipermasalahkan itu kata-kata BJGTLL. Begini Masih ya. paham, Bang. begini, Dinda. Kita Saya nggak usah boleh lah selesaikan berdebat dulu soal ya. ini itu. Karena Uni perlu tahu pasal yang hendak dikenakan ke Bang Rocky itu pasal 14, pasal 5. Pasal apapun menurut saya orang ini harus Waduh. dikenakan. Nggak bisa pasal Ya. apapun. Agak Ini kan lain. menjadi awam sebagai senator kan seolah-olah marah begitu ya. Ini sekaligus soal ijazah palsu itu. Ijazah Kan. palsu nih. Kalau saya hitung di dalam mungkin satu semester ini berlomba-lomba orang untuk dapat ijazah. Bertahun-tahun saya ngajar di UI soal metodologi. Tiba-tiba begitu banyak mahasiswa saya yang melaporkan bahwa ada bupati minta tolong buatin riset desain. Ada bupati, wali kota minta tolong anggota DPR juga buatkan paper kecil. Dia berlomba-lomba untuk lulus dari UI. Agak lain. Nah, sekarang siapa yang mau masuk UI? Kalau kualitasnya adalah Saudara Bahlil. Bahlil. Buat apa? UI mendalilkan dirinya sebagai World Class University. Singkatannya bagus, WCUI. WCUI. Water Closet UI. Memang itu. Jadi saya tahu itu. Apa yang terjadi di Universitas Indonesia itu adalah sinyal pertama dari alam semesta untuk mengatakan bahwa di banyak universitas hal yang sama juga terjadi. Jadi begitu Anda pergi ke seminar internasional, Anda ngomong misalnya, Bahlil ngomong tentang nikel. Anak Eropa misalnya bilang, oh ya itu, betul. Yang penting ada hilirisasi, didalilkan oleh Bahlil. Tapi pertanyaan akademisnya adalah, apakah energi yang bersih di hilir juga bersih di hulu? Oh bersih memang, karena sumbernya difilter. Bukan itu pertanyaan akademis. Bersih di hilir sebagai energi, tapi kotor di hulu. Nah, kompetisi untuk memperoleh izin di hulu itu dilakukan secara tidak kompetitif. Jadi dia kotor secara politis di hulu, itu masalahnya. Apa yang terjadi? Energi kita, begitu tiba di Eropa, ditanya di situ, hilirisasi, bersih. Hulunya apa? Cuma 4 pemain nikel. Maka dianggap itu adalah monopolistik. Jadi boleh di situ. Anda jualan kopi misalnya, kali-kali saya kasih contoh. Jualan kopi paling enak. Kita bawa ke Eropa. Anak Eropa akan bilang, ini kopi paling enak. Dia mulai bertanya, ini kopi dari mana? Kalau saya bilang, ini kopi dari Gayo. Anak Eropa tanya, Gayo di bukit keberapa? Pusing kita. Kok dia mesti tanya bukit keberapa? Karena dia udah petakan dataran tinggi Gayo itu. Begitu kita sebut misalnya bukit ke-27, dia Google. Oh ya, di bukit ke-27 ada kopi enak dari Indonesia. Lalu dia bertanya, bukankah 6 bulan lalu itu masih hutan? Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Artinya ada deforestasi. Maka kampanye mereka, Partai Hijau Amerika, Partai Hijau Eropa dan Partai Buruh, mulai memprovokasi bahwa Indonesia merusak lingkungan. Indonesia didalilkan tidak mengikuti protokol Paris, protokol Glasgow, protokol Jepang. Jadi boykot kita. Karena kehidupan ekonomi sekarang itu di-watch secara sangat rigid oleh kaum environmentalist. Dan kalau kita gagal itu, ya artinya seluruh ekspor kita bisa dihentikan. Demikian juga soal korupsi. Jadi kita bicara tentang kebangsaan dalam upaya untuk memamerkan pada dunia bahwa kita mampu untuk comply dengan ide-ide etika planet. Kita tidak lagi bicara tentang modal negara bangsa, tapi modal ekologi di planet ini.
Pemerintah misalnya bisa bantah, saudara Rocky itu nipu, nggak ada perusahaan lingkungan. Foto dari atas, Indonesia tutupan hijaunya makin bertambah. Memang. Kalau saya lihat dari Bu Irma, atas, dengar tuh Bu Irma. Indonesia itu makin hijau. Artinya tidak ada deforestasi. Tapi kalau kita zoom, hijaunya itu hijau lapangan golf. Bukan hijau hutan yang diverse. Lapangan golf tempat transaksi korupsi antara pengusaha dan pejabat. Jadi itu yang menjadikan kita cemas bahwa satu waktu akan ketahuan bahwa kita menipu banyak hal. Dan Pak Prabowo mulai bongkar itu. Tadi ya mudah-mudahan dia berani bongkar lebih jauh. Amin. Kan dia bilang tadi bahwa pembangunan itu harus berdasarkan kepentingan rakyat, kepentingan petani, kepentingan nelayan, bukan kepentingan investor. Kita tagih nanti dalam 100 hari. Apa betul Pak Prabowo mampu untuk membongkar kepentingan? Semoga warga? mampu. Itu poinnya. Tadi aja pada mahasiswa. Jadi sekali lagi, kemampuan kita bercakap-cakap malam ini dimaksudkan untuk menghasilkan Indonesia yang berpikir. Hanya itu yang bisa saya sumbangkan. Dan kita dan Pak Diki lagi bikin kampanye, terutama untuk menghalangi kembalinya kuku-kuku kekuasaan di lokasi-lokasi yang memungkinkan orang melihat, oh di situ ada ekstraktif industri. Nah, kita digali habis-habisan tuh. Dan keuntungannya, Anda bayangkan misalnya, sangat mungkin perusahaan yang beroperasi di Bojonegoro, CSR-nya tiba di Solo. Dengan segala macam tipu daya. Jadi kita mau halangi, kemampuan kita menghalangi itu didasarkan pada kecerdasan kita untuk mendalilkan ke publik. Ya itu yang saya lagi pikir sambil saya mencoba membayangkan. Kalau kita bikin, misalnya estimasi berapa tahun Indonesia keluar dari kedunguan gitu. IQ nasional kita sekarang 78. IQ Singapura 105, IQ Vietnam 115. Jadi 78 pergi ke 115 itu. Ya oke gitu. Nah kita kaitkan misalnya dengan keinginan kita untuk punya bonus demografi. Saya baca seminggu yang lalu, pendapatan per kapita anak muda Malaysia sekarang $13.500 di Malaysia. Di kita 4.500. Itu baru hanya sepertiga dari Malaysia. Jadi bayangkan, kalau dibuka transaksi ekonomi, yang dapat bonus demografi adalah Malaysia. Bukan Indonesia. Kalah secara pendapatan, kalah secara IQ. Nah kalau kita bikin ekstrapolasi ke depan, ya mungkin kita perlu 3 abad lagi supaya tiba di situ. Kecuali korupsi kita hentikan. Kecuali kuku-kuku kekuasaan kita hentikan. Tapi kalau saya bikin modeling, masih begini terus, itu 300 tahun baru kita mulai mampu menyusul. Artinya 300 tahun, sebagian besar yang ada di sini akan robot yang ada di sini. Karena dalam 300 tahun ke depan, umat manusia itu udah tidak diperlukan oleh planet. Karena kemampuan umat manusia merusak planet itu udah melampaui kemampuan alam untuk merusak dirinya sendiri. Anda yang belajar ekologi atau prinsip antroposin, bahwa jumlah kerusakan yang dilakukan manusia sudah melampaui jumlah kerusakan yang dibuat oleh alam. Dan kemungkinan memulihkannya tidak mungkin lagi. Alam itu kalau dia merusak dirinya, dia mampu untuk menghasilkan, memulihkan dirinya sendiri. Tapi kalau dia dirusak manusia, tidak mungkin alam itu memulihkan dirinya kecuali manusia yang memulihkan dirinya. Dan itu nggak mungkin. Anda tahu prinsip ekologi bahwa ada gurun Sahara. Gurun Sahara itu tak ada satupun tumbuhan di situ. Sejajar dengan gurun Sahara ada hutan Amazon yang subur. Kita mengutuk gurun Sahara dan mengutuk hutan Amazon. Padahal secara ilmiah gurun Sahara itu dia menguapkan fosfor. Fosfor itu naik ke udara, mengikuti rotasi bumi, ditiup oleh angin dalam 40 jam. Fosfor butir pasir dari gurun Sahara. Oke, gimana nih tanggapan kalian bosku? Emang aneh nih Ibu Irma Caniago nuduh Rocky Gerung untuk fitnah, tapi kan terbukti kan. Ya, akhirnya dapat. Malu sendirilah. Oke bosku, silakan tanggapi di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.